Bu Emma tahu nggak kasus pembunuhan yang satu keluarga di sana? Tahu, saya sendiri yang melihat mayatnya. Pelaku R ini membuat skenario pembunuhan bersama tersangka P. Pemirsa, ini adalah gambaran ya di bagian dalam rumah. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid. Kalau bisa tanpa hisab. Karena saya tahu Sarodi orang baik. Satu keluarga ditemukan tewas terbunuh dan dikubur dalam satu lubang yang sama di Indramayu, Jawa Barat pada 1 September 2025. Penemuan ini menggegerkan warga karena seluruh korban kelimanya adalah satu keluarga dan mereka oleh pelaku ini dikubur dalam satu lubang yang sama. Saat ini tim Fakta sudah berada di Indramayu, kami sudah berada di depan persis TKP tempat kejadian perkara pembunuhan kelima korban sekaligus menjadi TKP juga penemuan kelima jenazah korban. Kami akan mencari nantinya pemirsa informasi dari warga sekitar dan kita juga akan menguak ya apa kemudian yang menjadi motif dari pelaku menghabisi nyawa satu keluarga ini. Saya Krisanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Kami tim Fakta mendapatkan rekaman CCTV ketika pertama kali tampak kedua orang pelaku ini memasuki gerbang ini dan bertamu ke rumah Budi ini. CCTV ini kami peroleh dari CCTV yang ada di seberang, yang mana CCTV ini merupakan milik toko bangunan yang berada persis di seberang rumah korban. Dimana kalau kita lihat dalam gambar yang terekam dalam rekaman CCTV, tampak kedua pelaku ini datang masuk ke rumah milik Budi dan kemudian tidak terlihat lagi sampai kemudian CCTV ini merekam aktivitas mereka berdua lagi keluar dari gerbang yang sama pada sekitar pukul 5 pagi. Nah, kalau melihat rangkaian kronologinya, pada pukul 5 pagi inilah itu merupakan waktu ketika peristiwa pembunuhan ini sudah terjadi. Artinya kurang lebih setengah satu ketika pelaku ini masuk ke rumah ini, kemudian melakukan aktivitas di dalam, sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan. Nah, di pukul 5 pagi itulah tampak kedua pelaku ini kembali lagi keluar dari rumah ini setelah peristiwa tersebut usai dilakukan. Sampai akhirnya kalau mengikuti rangkaian kronologinya, kedua pelaku ini sempat mampir kembali ke rumah ini lagi untuk melakukan sejumlah upaya penghilangan barang bukti gitu ya, dengan membersihkan TKP, kemudian mengubur juga jenazah kelima korban dalam satu lubang yang sama. Informasinya pemirsa, setelah melakukan pembunuhan, pelaku ini tidak langsung mengubur 5 korban tapi dibiarkan di situ saja sampai akhirnya kembali lagi keesokan harinya dan barulah di situ mulai melakukan penguburan terhadap kelima korban dalam satu lubang yang sama. Nah, kalau kita lihat, memang pemirsa kondisi dari rumah ini memang cukup besar ya, cukup luas. Kita bisa lihat ada 2 lantai dalam rumah, ini merupakan pintu utamanya. Dan kalau kita lihat juga, memang kanan kiri rumah korban ini tidak berdekatan atau tidak mepet dengan rumah lainnya. Artinya masih ada jalan gang, jalan masuk gang, terpisah jalan masuk gang dengan rumah selanjutnya, dan kemudian di sisi kanan rumah korban ini juga merupakan rumah yang masih baru saja dibangun. Artinya kalau melihat rangkaian kronologi di mana informasinya kelima korban ini baru ditemukan kurang lebih 3 hari setelahnya, setelah peristiwa pembunuhan, artinya masyarakat di sekitar itu tidak ada yang mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah ini.
sebelumnya sampai akhirnya ditemukan kelima korban dalam satu lubang yang sama. Garis kuning polisi juga masih terpasang pemirsa di sekitar TKP mengingat proses yang dilakukan oleh kepolisian ini juga masih berlangsung. Nah, kita akan coba untuk mencari warga sekitar yang ada di sini seperti apa jelasnya peristiwa tersebut, bagaimana akhirnya warga mengetahui kalau di rumah ini telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Kita temukan faktanya. Dari TKP pemirsa kita akan coba cari warga sekitar yang ada di sini. Apakah ada dari mereka yang mengetahui seperti apa sebetulnya peristiwa pembunuhan yang menimpa satu keluarga di Indramayu ini. Kita akan coba cari. Permisi, Assalamualaikum. Bu, saya Tanti dari Fakta TV One. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Emma. Bu Emma. Iya. Bu Emma tahu nggak kasus pembunuhan yang satu keluarga di sana? Tahu, saya sendiri yang melihat mayatnya. Oh, Ibu sendiri? Iya. Bu Emma yang melihat pertama kali menemukan? Iya. Boleh kita ke sana, Bu Emma ya? Boleh. Nggak apa-apa, ditinggal dulu ya tokonya ya. Kan ada batu ya. Dulu ya. Oh iya, sebentar ya. siap. Di sini. Ya. Kita sudah bersama dengan Bu Emma ya, pemirsa. Saksi yang pada saat itu pertama kali menemukan jenazah kelima korban. Kita akan coba ke TKP. Kita akan coba lihat pertama kali saksi Bu Emma ini ketika mendobrak pintu depan ya. Pada saat itu bersama-sama ini pagar dalam posisi Tertutup. Iya, sebegini. Kan dibuka kan bisa. Oke, kemudian Nah, itu kan udah didobrak sama kita nih. Tukang 2, suami saya, poli besti-bestinya 4, poli saya. setelah itu Ibu bersama dengan orang-orang tadi ada kurang lebih 4 orang. Banyak, jadi Oh, banyak orang. suami saya, tukang, besti-bestinya 4, poli saya, Mas Niko, Nega ya sekitar 15 mah ada. Itu mendobrak rumah ini. Iya, yang dobrak sih tukang, 2 tukang. Oke. Kemudian apa yang dilihat? Nah, ngebok udah bau tuh nggak enak. Ada bau tuh udah nggak enak. Jadi saya tuh lari ke atas. Kan tingkat tuh. Ke atas tuh tak buka semua tuh. Nggak ada. Terus saya tuh langsung turun lagi. Turun cari sampai ke belakang. Nggak ada orang di situ. Nggak ada. Nah, hari Sabtunya juga dor-dor sini tuh nggak ada, udah nggak ada. Pas itu tuh kita sama Nik kan udah pada bubar semua, nggak ada katanya tuh. Coba dicek, ada rumah lagi satu lagi di sana di Marga Laksana. Tuh, jadi kita berempat tuh ke Marga Laksana. Ngecek rumah satu. Iya, di sana tuh kosong, Nggak ada orang juga. nggak ada. Kata si Nikonya, Mbak Emma, pulang balik yuk, kita masih penasaran. Iya, kita gasan penasaran, takutnya sendiri cemplung-cemplungin sumur. Kan ada sumur, Di ada. belakang ada sumur. Di sini sumur, di sebelah di sampingnya tuh ruangan, kalau ada walet ke sana ke atas. Gelap situ tuh. Pulang lagi ke sini, buka lagi ke sana, cari lagi. Kata Mas Nikonya tuh, Mbak Emma, coba dibuka pintu yang arah mau ke walet. Oke, terus kemudian Bu Emma? Terus tak buka si pintu yang mau ke ruangan walet tuh. Tahu-tahu ada mayat, yang belum tahu ada mayat situ. Posisinya tuh begini tuh. Tuh begini. Ini tuh sempat tak korek-korek pakai pisau gagangnya tuh. Penasaran, karena penasaran saya tuh tak gini. Nah, sini kok sama 3 orang nih udah, Mbak Emma udah, takut sih. Tadi saya tutup lagi. Gelap ya? Iya gelap, memang gelap kalau ruang walet mah. Terus kata suami saya tuh datang tuh, dipanggil tuh nyaksiin iya apa enggak, mayat apa bukan. Suami saya tuh di situ tuh, tak panggil lagi. Dilihat pakai senter, oh iya katanya tuh. Udah sekarang Niko, panggil polisi ke sana lapor, biar Mbak Emma tunggu di situ. Oke, bisa kita ke sana lihat di sana. Jadi di sini lokasinya Ibu pada saat itu. Iya, di sini diinterogasi, kita 4 beranak tuh sini. Tuh sesudah itu saya tuh ditanyain terus sama polisi banyak tuh. Nah,
Lama-lama mayat tuh ketahuan. Korban tuh lebih dari satu. Satu, ya Allah Pak, lemes ininya tuh. Masa yang kecil-kecil juga dianiaya. Kayaknya tuh, ya Bu tuh. Pak, saya tuh lemes ini kakinya tuh. Saya tuh pegang kakinya Pak polisi, ininya tuh, celananya tuh. Nah, jenazah dibawanya ke sana tuh, ke Bayangkara. Bu Ema, kayak gimana sih sebetulnya gambaran posisinya, lokasinya, lobangnya itu ada di mana sih sebetulnya? Nah, sebenarnya sih lobang tuh dulunya tuh saya tahu tuh di keramik bener, karena banyak tanah, banyak nya walet udah lebih dari 10 tahun, kan banyak nggak kayak pasir tuh. Jadinya tuh posisinya mayat tuh kayaknya satu dekat pintu nu Pak Kang Roni, yang keduanya kesininya lagi tuh Mas Budi, Toli anak-anak, kayak mah ditumpuk aja. Katanya posisi Budi begini ikat, ininya diikat. Tuh berhubungan darah sininya. Katanya lagi Kang Roninya tuh disekap pakai sarung. Dia tuh kata polisi lagi tuh lagi sholat, lagi ngaji katanya tuh. Dia kan kalau Kamis tuh puasa, Senin puasa gitu. Kalau lihat posisinya ini rumah, terus ini garasi ya Bu ya? Iya. Nah, belakangnya garasi itu berarti? Sarang walet itu tuh. Sarang walet. Iya, ke atas. Tapi ada lagi yang mau naik tuh, ada lorong yang kecil itu. Nah, lorong itu tempat? Iya, tempat mayat. Udah membengkak nih tuh teh. Udah membengkak semua, udah bau, nggak enak. Tuh. Waktu Bu Ema pertama kali masuk rumah, kayak gimana sih kondisi rumah? Apakah berantakan? Enggak, rapi yang tempat tidurnya Budi rapi, nggak ada ceceran darah dulu Mang. Kita lihat tuh belum ada. Seperti apa sih denah rumah ini, kan rumahnya luas sekali ya? Kalau iya, itu kan ruangan depan tuh, kan ruangan tamu. ini ya, Iya, ruang depan. Pas kesini tuh ada pintu. Ini kan ruangan parkiran mobil. yang di belakang Ya kita ini nih ya. Tulisannya tuh ruangan walet, sarang walet. Tapi udah berapa tahun tuh nggak ada waletnya, kosong. Nah, ruangan walet tuh kalau Pak Haji atau Bu Haji mau lihat tuh ada ruangan lagi. Yang itu tuh yang dikuburin mayat-mayat tuh. Pintu ini depan nih ada kamar anak-anak. Nah, kamar lagi 2, kamarnya Budi sama kamarnya Pak Roni. Posisi lobangnya tadi itu berada di dalam rumah atau di luar? Di dalam rumah. Masih di dalam? Iya. Jadi nggak kelihatan ya dari luar ya? Nggak kelihatan, pohon nangka juga di belakang dapur sana keluar, tapi tertutup pintu. Terima kasih banyak. Iya Bu teh, Ema, ya. iya. Kami dari tim Fakta juga mengucapkan turut berduka cita ya Iya, atas Teh. musibah ini karena menimpa keluarga Bu Ema juga ya. Iya, satu keluarga. Terima kasih sekali Iya, lagi. Iya teh ya, sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi penuturan ya dari saksi yang pertama kali melihat langsung 5 jenazah korban yang pada saat itu posisinya masih tertutup, kemudian akhirnya memanggil polisi dan akhirnya dapat dievakuasi. Kita temukan fakta selanjutnya. Malam itu anak saya lewat ke rumahnya. Pas banyak orang gitu. Ada apa? Jadi dia pulang. Nah, informasinya pemirsa, pelaku ini pertama kali menghabisi nyawa korban Budi atau korban pertama tepat di belakang saya nih, yang mana merupakan bagian pekarangan dari rumah korban. Pelaku pada saat itu mengajak korban Budi ini untuk ke area garasi ini karena di situ mereka akan berdiskusi mengenai bisnis. Ketika korban sedang lengah, disitulah pelaku kemudian menghantam bagian kepala korban dengan menggunakan pipa besi.
Setelah korban kemudian tidak sadarkan diri, pelaku kemudian mengikat kaki dan juga tangan korban dengan menggunakan tali tambang, dan setelahnya pelaku bergeser menuju ke kamar almarhum Sahroni yang mana merupakan ayah dari korban Budi. Kalau Anda bisa lihat, ini merupakan pintu utama. Di belakang pintu utama ini merupakan ada kamar di situ, dan di kamar itu Sahroni sedang mengaji, dan saat itulah pelaku ini juga dengan cara yang sama hingga akhirnya korban meninggal dunia. Tidak berhenti sampai sana, setelah menghabisi nyawa Sahroni, pelaku kemudian masuk ke kamar istri Budi, yakni Egis, yang mana di dalam kamar itu korban sedang tidur bersama dengan anaknya. Disitulah kemudian pelaku sama menghabisi nyawa kedua korban dengan menggunakan pipa besi hingga akhirnya kedua korban meninggal dunia. Pelaku kemudian bergeser lagi ke kamar mandi. Nah, ini merupakan kamar mandi tempat pelaku kemudian menghabisi nyawa bayi keluarga ini, bagi korban Budi yang masih berusia 8 bulan. Ya, pemirsa, ini adalah gambaran ya di bagian dalam rumah. Kami mencoba untuk mengintip seperti apa di bagian dalam garasi, yang mana garasi ini terhubung juga dengan bagian rumah dan juga bagian gedung walet. Memang kalau kita lihat dari atas ini tidak tampak ada bekas-bekas ya atau sisa-sisa, karena lokasi dikuburnya 5 korban ini memang berada di bagian dalam. Jadi ada lorong yang memisahkan antara rumah utama dengan sarang walet. Nah, di lorong itulah kemudian berdasarkan penuturan saksi menjadi tempat lobang atau parit ya yang agak panjang tempat kelima korban ini dikubur. Bisa kita pastikan ya pemirsa kalau ini merupakan rumah utama, dan di bagian sinilah merupakan sarang burung walet. Artinya di sekitar sarang walet dengan rumah utama ini terdapat lorong, yang mana lorong itu merupakan tempat 5 korban ini dikubur. Pemirsa, kami saat ini sudah bersama dengan Ibu Eni. Ibu Eni ini merupakan salah satu anggota keluarga ya dari almarhum Pak Sahroni dan keluarganya. Tentu pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita Ibu sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga. Semoga kami berharap Bu Eni keadaannya sekarang baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Eni, kalau boleh diceritakan waktu pertama kali mengetahui tentang peristiwa ini, seperti apa ceritanya? Ya, tidak percaya. Malam itu anak saya lewat ke rumahnya. Pas banyak orang gitu. Ada apa? Jadi dia pulang. Bu, katanya Umsah ada gini-gini. Masa sih? Gitu kan, saya nggak percaya. Saya tugas lagi anak saya ke sana. Tetapi di sana sudah banyak polisi, sudah banyak ya aparat lah. Jadi tidak boleh masuk gitu. Kemudian taunya ketika ternyata ada kejadian pembunuhan dan kemudian korbannya ternyata satu keluarga ada 5 orang. Waktu itu taunya bagaimana? Ya, awalnya berita yang beredar berita liar ya, sehingga pada saat pertama kali diketemukan itu adik sepupu saya dulu ya, Pak Sahroni itu ya, kemudian ditemukan satu, nyari-nyari anaknya, kemana anaknya gitu, sehingga banyak beredar bahwa anaknya itu tidak ada
Sehingga berspekulasi bahwa ini pasti dibunuh anaknya gitu. Pendapat masyarakat sudah seperti itu. Tapi ya ternyata semuanya nggak ada. Apa yang saat itu Ibu pikirkan? Ya gimana ya? Ya satu keluarga nggak ada semua. Kejam orang itu, sadis ya. Sekarang beredar karena hanya 750.000 rupiah ditebus oleh 5 nyawa. Rasanya janggal itu. Tapi biarlah semuanya nanti polisi yang akan merilis, polisi yang akan memberikan judgement. Saya dari pihak keluarga hanya minta kepada Allah berikan keadilan. Ibu, ini kan pelaku sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang, Ririn dan Priyo. Keluarga mengenal nggak sih sosok kedua orang ini dan hubungannya dengan Pak Budi dan keluarganya? Saya secara keseluruhan tidak mengenal pelaku itu. Seperti apa sih sosok Pak Saroni, Pak Budi, dan juga keluarganya? Sosok Saroni itu adalah orang yang pendiam. Diam, kalau tidak ditanya ya diam. Tetapi dia itu orang yang taat insya Allah ya. Karena apa? Karena di keluarga saya, keluarga Mutasim itu kan ada grupnya ya. Setiap malam tidak pernah lupa, dia itu selalu membangunkan kepada grup itu, ayo tahajud dan lain sebagainya. Nah belakangan tidak ada curiga, tidak ngirim itu sudah tidak ada curiga tuh, tidak ada. Saya pikir loh kenapa ya tidak ngirim gitu, apalagi sakit gitu. Nah ketahuan seperti itu. Jadi itu adalah kenangan yang sangat dirindukan oleh saudara sepupu semuanya di keluarga Mutasim. Kalau berangkat ke masjid yang selalu dibawa itu Al-Quran ya, yaitu kalau waktu maghrib ke isya ya selalu membaca Al-Quran. Insya Allah puasanya pun tidak pernah tinggal Senin Kemisnya itu. Saat terjadi pembunuhan dia itu sudah ngaji katanya, ngaji, bahkan dia seneng nyetel YouTube gitu, YouTube ngaji, YouTube ceramah gitu, seneng dia itu. Ini kan kedua pelaku sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Kita tahu juga kalau apa yang dilakukan pelaku ini sangat kejam ya, satu keluarga habis begitu. Apa kemudian harapan dari keluarga? Harapan saya khusus untuk Pak Saroni keluarga ya. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid. Allah terima langsung. Kalau bisa tanpa hisab. Karena saya tahu Saroni orang baik. Mudah-mudahan syahid meninggalnya. Itu harapan kami. Terima kasih banyak Bu Eni sekali lagi. Sekali lagi kami juga dari Tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Bukan Pak Budi itu, ya pelakunya itu. Judulnya saya dijebak lah sama si dia itu. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Evan. Mas Evan ini merupakan saksi sekaligus orang yang sempat dijebak oleh pelaku dalam kasus pembunuhan ini, karena Mas Evan ini diminta oleh pelaku untuk menggadaikan mobil korban. Betul ya, Mas? Baik, seperti apa sih awal ceritanya ya ketika pertama kali Mas Evan ini dihubungi oleh pelaku dan lain sebagainya? Ceritanya seperti apa, Mas? Ya awal ceritanya begitu, dia WA dulu. Kan awalnya saya WA itu. Dia bikin status
bikin status OTW ke Kuningan sekeluarga. Siapa itu? Si ini nih Pak Budi nih. Tak komen lah sama saya, acara apa bos? Nah, Itu hari malam Jumat itu saya tuh dia bikin status tuh. Kamis malam. Iya, dia tuh. Nah, dibales di Jumat pagi sekitaran jam 9.26. Kurang lebihnya jam setengah 10 pagi itu. Dibales. Itu ngomongnya survei ke Kuningan, mau survei pabrik sama bapaknya sama teman bapaknya itu. Terus saya balas lagi saya. Oh iya bos, semangat. Terus dibalas lagi lah sama dia. Ini saya mau jual mobil, mau jual mobil. Ini berapa ya? Ada nggak BPKB-nya? Kata saya tuh. Oh BPKB-nya nggak ada. Kalau gade berapa ya? Mobil 2 itu yang mau digadekan, Mbak. Avanza 50 juta sama Kolbak seri itu 30. Itu tuh. Terus saya nanya lah, ini ada setoran terakhir nggak ini? Setoran terakhir kan soalnya kan kalau pengen gade kan harus ada setoran terakhir. Kalau apa sih? Kalau BPKB-nya lagi masuk bank, karena orang-orang kan nggak mau itu. Orang-orang tuh nggak mau kalau nggak ada setoran terakhir. Terus akhirnya dia setoran terakhirnya di bapaknya saya, kata dia. Nanti kalau itu malah takut saya minta nanti takut nggak jadi itu tuh. Saya ngebel berkali-kali, dia selalu jawabannya di samping ada bapak saya. Di samping ada bapak saya, dia telepon, dia chat aja via WhatsApp. Nah terus itu Pan carinya jangan yang ribet, gade mobil tuh. Ya, saya ngambil lah, saya tuh akhirnya ngambil hari Sabtu itu di jam 12.40 ngambil mobil tuh. Nah itu waktu selama proses komunikasi nggak tahu ya, taunya itu korban Pak Budi. Iya itu mantan bos saya. Nah pas itu dia yang nge-WA terus gitu, nge-WA jawabannya selalu, saya telepon selalu, jangan telepon, ada bapaknya saya di samping gitu. Pas kita ngambil mobil arahannya tuh, mobilnya ada di luar, nah sedangkan kunci ada di dashboard, tinggal ambil aja, izinlah saya ke tetangga, ini saya mau ngambil mobil arahan dari Budi, kata saya. Oh ya Gin. Nanti saya telepon istrinya dulu, kata si itu tuh. Kata tetangganya, ya saya juga telepon Budi, iya, sama memanggil semua, iya nih, saya kan liatin cacatannya, oh iya, ya udah ambil aja ya, misalkan ada yang nyariin, dibawa sama saya, kan saya dapat arahan tuh dari si Pak Budi tuh, itu dibawalah akhirnya itu di hari Sabtu, di hari Sabtu, diinep lah sehari itu Mbak, karena itu belum ada yang mau mobil karena nggak ada setoran terakhir itu. Nah, pas di hari Minggu ada yang mau itu, di hari Minggu ada yang mau, yaudah Jepang transferin aja cepet ke saya 14 juta. Nah, transfer kemana nih? Ke Dana nomor ini, nomor Pak Budi lah. Terus saya jawab, ini tolong mastiin, saya mau transfer, coba pesan suara lah, kalau nggak bisa ditelepon, kata saya. Dia selalu ngomong, aduh Pan, di sampingnya ada bapak saya, nanti malah nggak jadi semua. Di situ Mas sudah mulai curiga? Belum saya. Belum curiga. Karena mikirnya kan ya, emang setahu saya dia kalau utang piutang sama bapaknya selalu nggak boleh. Nah, pas saya dicek itu, bener namanya Budi Awaludin. Pas saya hari Minggu tuh, udah langsung Minggu sore saya transfer tuh, inget jam 17.10. Saya transfer, udah sampai saat itu udah nggak ada kabar. Di WA pun checklist 1. Nah, kemudian sampai akhirnya tahu apa rangkaian kejadiannya setelah itu? Ya pas tahu itu saya dari Fikri itu. Dari Fikri ditelepon di hari Senin jam berapa ya? Habis Isya ya jam 7-an lah. Terus ini Jepang di rumah mantan bos kamu ada pembunuhan. Pembunuhan siapa itu tuh? Katanya Pak Hajinya, bapaknya. Nah, saya ceritalah sama si Fikri. Iya, kemarin gitu, abis gadein mobil dia tuh, Pak Budi tuh, gadein mobil ke saya. Nah, pas saya itu, kata si Fikri, kesini aja Pan, ke SC, diminta, kata polisi, mau diminta keterangan, jam abis Isya itu Mbak. Langsunglah saya ke sana, ke SC itu, abis ke SC lanjut ke Polres, saya langsung diminta keterangan, ya hari Senin itu tuh, hari Senin saya tuh. Sempat ditahan berapa lama di sana?
Ya kurang lebih Senin ketemu Senin, sekitaran mau berapa ya, 8 harian. Kok bisa ya pada saat itu menyebar kalau Mas Evan yang jadi tersangka? Ya kemungkinan ya itulah, gara-gara menggadaikan mobil itu bisa jadi sih. Terus akhirnya tahu kalau ternyata korbannya ada 5 tuh seperti apa ceritanya? Ya dari polisi itu. Dikasih polisi pada ngomong korbannya 5. Nah di situ baru tahu tuh, berarti selama ini yang komunikasi sama saya bukan Pak Budi. Bukan Pak Budi itu, ya pelakunya itu. Judulnya saya dijebak lah sama si dia itu. Intinya mah dijebak, seolah-olah saya pembunuhnya gitu. Nyangka nggak Mas kemudian apa yang Mas rasakan dijebak oleh pelaku begitu ya, seolah-olah Mas tersangka membunuh, motifnya menggadaikan mobil. Ya rasanya Mbak, sedih Mbak. Sedih gimana ya, orang dituduh Mbak, apalagi dituduh ini bener-bener dengan cara keji pisan Mbak, bener-bener campur aduk, ada kesel, ada bener-bener geram lah gitu, gimana sama si pelaku tuh. Kasihan juga keluarga Mbak. Sempat ketemu pelaku? Sempat, pas saya pulang saya dikasih sama polisi, kasih tahu sama mau lihat enggak pelakunya. Apa yang Mas lakukan saat melihat pelaku? Saya sedih, kesel lah, kesel. Karena ya itu masih saudara, masih itulah kerabat saya, Mbak. Siapa pelakunya? Pelakunya itu Ririn Wifanto. Oh, Mas mengenal pelakunya? Iya. Siapa mereka, Mas? Ya, bisa dibilang mah ya masih saudara itu, Mbak. Hubungan mereka berdua dengan korban apa sih, Mas? Dia tuh pernah sempat kerja bareng. Iya, si Pak Budi sama Ririn ini pernah kerja bareng gitu. Di suatu bank lah. Terima kasih banyak, ya, Mas. Sama-sama. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Perencanaan itu dibuat mulai dari hari Rabu, di mana R ini memerintahkan P untuk membeli cangkul. Diam. Siap. Kami sekarang sudah berada di Polres Indramayu untuk mendapatkan keterangan dari kepolisian. Seperti apa sebenarnya kronologi dari kasus pembunuhan ini, apa motif para pelaku, dan kemudian bagaimana pengungkapan kasus ini hingga akhirnya kedua pelaku bisa ditangkap. Kita temukan faktanya. Saat ini kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Arwin Bahar. Sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, tapi seperti apa sih kronologi ceritanya dari awal mula terjadinya kasus ini ya, sampai kemudian terjadi tindak pidana pembunuhannya? Berawal di hari Senin, tanggal 25, itu pelaku berupaya untuk sewa kendaraan dari korban. Pelaku R ini mau sewa kendaraan dari korban. Namun pada saat kendaraan tersebut mau dipinjam, ternyata kendaraan itu tidak bisa jalan dan mesinnya mati. Dan akhirnya pelaku R ini minta pertanggungjawaban kepada korban B, bahwasanya saya minta uangnya kembali. Namun dari korban B belum bisa menyanggupi karena uang tersebut sudah dipakai, nanti akan kita kembalikan kalau sudah punya uang. Nah, uang senilai 750.000. Namun karena pelaku merasa tidak terima dan menyimpan dendam, akhirnya pelaku R ini membuat skenario pembunuhan bersama tersangka P. Perencanaan itu dibuat mulai dari hari Rabu, di mana R ini memerintahkan P untuk membeli cangkul. Dan akhirnya konsolidasi terakhir dari kedua pelaku ini dilaksanakan di hari Kamis jam 6 sore di rumahnya R. Jadi inti dari perencanaan itu bahwasanya R mengajak untuk mengeksekusi B dan keluarganya. Kemudian di hari Jumatnya tanggal 29 Agustus sekira pukul 01.00 tersangka R mengajak B
itu untuk melihat ke gudangnya. Jadi sebelum jam 1 itu ketiga orang ini, RP dan juga B ini sudah berada di TKP, berbincang-bincang. Kemudian pada saat si korban B ini lengah, korban R mengeluarkan potongan besi dari tasnya, kemudian dipukulkan di bagian kepala. Potongan besi ini sudah dibawa sebelumnya? Potongan besi itu sudah disiapkan sebelumnya, jadi sudah disiapkan dan sudah dibawa di dalam tas. Baik Pak Kasat, bisa kita ditunjukkan apa saja barang bukti yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian? Ya, boleh kita tampilkan. Ini ditemukan di TKP saja atau di sejumlah tempat, Pak? Di sejumlah tempat ini ada kendaraan milik korban. Kemudian ini juga pada saat pelaku berada di hotel kami amankan. Kemudian ini pada saat pelaku P memperbaiki kendaraan milik korban di halaman parkir hotel. Oh, artinya penangkapan dilakukan di hotel? Oh tidak Pak, ini pada saat dia melarikan diri, sedang melarikan diri. Ini bukti-bukti saat berada di hotel ya, ketika melarikan diri. Ya, kemudian ini sejumlah uang dan juga foto kendaraan yang digadaikan. Berikut dengan kwitansi penggadaian pada saat itu. 19 juta rupiah. Ini adalah uang tunai yang? Ini adalah uang tunai hasil penggadaian kendaraan tersebut. Oh, bukan yang ditemukan di rumah korban ya? Bukan. Kemudian selanjutnya ini adalah rekaman CCTV pada saat pelaku datang ke rumah korban. Di sekitar pukul ini ya Pak? Ya, pukul setengah 1 ya? Setengah satu pagi. Sementara ini adalah setelah pembunuhan terjadi, pelaku kembali lagi ke dalam rumah korban. Ya. Di pukul 5 ya? Baik. Kemudian ini bisa dilihat juga Mbak, ini cangkul yang digunakan pada saat menutup para korban. Kemudian juga ada media ember untuk memindahkan pasir dari sarang walet ke lubang tersebut. Ini adalah sisa pasir yang ada di TKP. Ada di TKP juga. Ini cangkul untuk media untuk menutupnya. Oke, berikut ini ada tali juga. Ini tali yang digunakan untuk mengikat tangan korban ini, Mbak. Ya, Anda bisa lihat ya, pemirsa, di sini ada 2 barang bukti yang digunakan oleh kedua pelaku ketika melakukan aksi pembunuhan tindak pidana kepada 5 korban. Ini adalah ember yang digunakan untuk menampung pasir dari sarang walet ya Pak? Iya. Menampung pasir dari sarang walet yang berada di sebelah rumah korban, masih berada dalam satu area yang sama, dan pasir ini juga yang digunakan untuk menutup 5 korban setelah kelimanya dihabisi kemudian dimasukkan dalam satu lubang yang sama. Sementara itu di sebelahnya ini merupakan cangkul. Cangkul ini yang disiapkan oleh pelaku P ya. Dibawa dari rumahnya pelaku P juga. Dibawa dari rumahnya pelaku P, artinya sudah direncanakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya. Kelima korban pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman yang dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat. Isak tangis memenuhi udara. Akhirnya kelima korban mendapatkan tempat persemayaman yang layak. Sementara itu kepolisian telah meringkus 2 tersangka dari kasus pembunuhan satu keluarga ini, yakni tersangka Ririn dan juga Prio. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yakni pidana mati. Mereka juga dikenai pasal tambahan, yakni perlindungan anak karena ada 2 korban yang masih di bawah umur. Adapun motif dari pembunuhan ini adalah tersangka Ririn merasa kesal terhadap korban dan berniat merampas harta benda milik korban. Ia juga menjanjikan uang 100 juta rupiah kepada tersangka Prio. Fakta lain yang kami temukan di lapangan, kedua tersangka sempat menjebak orang lain yang tidak bersalah, yakni Evan, sebagai tersangka kasus ini. Namun alibi ini akhirnya berhasil terbongkar dan kedua pelaku berhasil diringkus kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.